Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh subscriberku dan penontonku. Nah, video kali ini ada kemukus bibit sulur panjat. Ini hasil pemolibakan mitra bisnis saya yang pertama. Nah, ini usianya kurang lebih 3 tahun. Dan ini merambat di tajar Ki Hujan atau Gamal. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini yang tinggi itu. Nah, ini sedang berbuah, tapi kurang lebat ya, mungkin karena kurang sinar. Nah, terima kasih untuk seluruh subscriberku, terutama subscriberku dan penontonku. Terima kasih. Nah, kenapa ada batu di depan saya? Ini merupakan salah satu tajar ya, tajar dari batu alami, dimana ini dimanfaatkan untuk tajar pohon kemukus. Nah, ini ya, ini bibit dari sulur ya, sulur yang keluar di bawah. Karena ini awal penanamannya adalah bibit sulur panjat, maka keluar sulurnya itu langsung beranting ya. Supaya tidak penasaran, jangan di skip, ikuti terus. Nah, oke, yang di sini dulu. Nah, ini ya, kemukus suka dengan karakter yang seperti ini, tidak terlalu bersih, namun malah justru ditutupi lumut. Nah, ini batangnya terlihat. Nah, hal ini ya, gulma seperti ini akan membantu melindungi dari serangan hama, di mana kaki hama tersebut mengandung atau sudah terkontaminasi oleh bakteri jamur. Nah, hasilnya seperti ini. Namun ini petaninya kurang membuangi ya, membuang atau merawat. Nah, itu tanaman-tanaman atau gulma liar yang berada di posisi ranting. Nah, ini akar dari pohon ini justru dirambatkan di batu. Nanti kita lihat dari penampakan yang ada di atas ya, di atas itu. Nanti kita ke sana, tapi sambil kita jalan, kita lihat dulu yang ini. Ini hasil semai dari mitra bisnis saya, mitra bibit saya yang pertama, yaitu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ini tanahnya batu bercadas dan berkerikil. Nah, karakternya memang dibiarkan seperti ini, enggak dibiarkan, enggak dibersihkan maksudnya, untuk bagian bawah. Nah, ini di pohon nangka ya, pohon nangka. Nah, ini sulur gantung ya, ini harus hati-hati. Nah, ini batu juga. Nah, ini jenisnya padat panjang, teman-teman. Ini jenis padat panjang seperti ini. Ini buahnya lebih besar dan tangkainya pun lebih panjang. Tuh, buahnya banyak sekali. Nah, ini yang sering mengecoh, yang dikira kemukus jantan karena bunganya panjang-panjang dan kuning ya, warnanya kuning. Jadi ini sering mengecoh seolah-olah seperti kemukus jantan. Nah, ini kita berada di bawahnya persis ya, seperti kalian ketahui bahwasanya informasi dari saya itu kemarin, kalau kemukus itu potensi buahnya berada di sulur gantungnya atau sulur yang tidak mendapatkan rambatan. Seperti ini contohnya ya, ini kita berada di bagian dalam, jadi buahnya nggak kelihatan. Nah, itu sekaligus pembuktian bahwa
Kemukus yang produktif itu yang mendapatkan sinar matahari antara 50 sampai 80%. Karakter kemukus itu seperti itu. Nah, kita buka di bagian luarnya. Ini sulur gantung, sulur yang tidak mendapatkan tajar. Dia menggelantung dan produksi terus. Ini petaninya bernama Bapak Mutolipin. Sebenarnya bukan bapak ya, bapak karena sudah punya anak. Dia masih muda, lebih muda dari saya. Nah, seperti ini. Ini yang bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari sisi lain ya. Oke, kita lihat dari sisi luar yang tadi saya berada di sana. Nah, seperti ini. Ini jenis padat panjang namun buahnya lebih gede ya. Ini lebih berbobot di tanah seperti ini. Bobotnya itu lebih. Nah, ini yang berada di pohon ya. Nanti kita perlihatkan yang berada di batu. Nah, ini dari sisi luar. Nah, ini dikasih pohon gamal untuk setumpuhan ya, tumpuhan sulur gantung. Nah, seperti ini. Nah, silahkan kalian amati buah yang bagus. Nah, buah yang bagus itu setiap kemukus buahnya akan lebih bagus di area yang terkena sinar matahari. Contohnya seperti ini kurang bagus karena terlalu rimbun, terlalu banyak naungan dan tidak sempat dirawat ya. Ini yang atas lumayan sih, tapi jika dibandingkan dengan yang ini dalam satu pohon. Nah, ini yang sulur gantung yang tidak mendapatkan rambatan, dan ini tepat kena sinar matahari di arah sore. Nah, kita dekatkan lagi, kita mendekat. Ini curam loh, nggak main-main. Nah, ini sulur gantung dari bawah ya. Seperti ini di musim seperti ini menurut saya itu sangat bagus. Ya, menurut saya ini luar biasa. Ini dalam satu pohon atau satu tajar beda, karena padahal hanya beda posisi. Yang itu agak miring ke utara, yang ini agak ke barat. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, itu buahnya banyak sekali. Ini perlu saya sampaikan, jangan tanya ini pakai pupuk apa, karena ini hanya memakai pupuk yang dihasilkan oleh proses pengomposan alami. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ilmu ya, ilmu buat kita semua bahwasanya kemukus itu kalau mau umur panjang tetap harus menggunakan sesuatu yang alami. Ini enggak pernah disemprot pakai apa-apa. Ini di tanah dengan karakter kerikil, batu, dan tanahnya cadas. Nah, ini ya, masih dengan jenis yang sama di tajar yang beda. Seperti ini buahnya dari bawah sudah berbuah. Ini ketinggian paling 3 meter. Nah, itu ada juga, ini lokasinya jauh ya. Lokasi ini jauh, berada di antara hutan dan pemukiman, sangat jauh. Nah, ini di pohon pete. Ini di pohon pete, beda jenis.
Ini jenis semu. Ini jenis semu teman-teman. Buahnya pendek dan butirannya kecil-kecil. Nah, ini beda tajar lagi. Ini lebih ke jenis tadi. Ini memang jenis yang tadi. Butirannya besar-besar. Ya, ini sulur gantung. Bagi teman-teman yang penasaran sulur gantung, sulur cacing, sulur panjat utama. Nah, ini sulur gantung atau sulur yang tidak mendapatkan rambatan seperti ini. Nah, ini namanya sulur panjat utama karena dia masih merambat. Dulu bibitnya diambil dari yang seperti ini. Nah, karena tidak mendapatkan rambatan, jadinya seperti ini. Dia menggantung, tapi tetap asal ada sinar matahari atau mendapatkan sinar matahari, dia tetap produktif. Ini buahnya banyak loh. Tuh, buahnya luar biasa ini. Nah, ini luar biasa. Ini tetap nutrisinya hanya dari pengomposan dari rumput-rumput yang berada di sekitarnya ini. Nah, ini mungkin lebih bagus lagi ketika sinar mataharinya dimaksimalkan. Oke, kita ambil dari posisi lain. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini buahnya seperti ini. Oke, kita jalan ke atas sambil melihat tanaman yang berada di batu. Mungkin ini jarak tanam ya, jarak tanamnya itu enggak urus ya, enggak terurus, enggak terukur, bebas, yang penting ada tajar. Ini contohnya, ini ada 5 meter, ini sama ini paling 3 meter enggak ada. Nah, ini silahkan dilihat kondisinya. Kondisi lahannya berbatu, batu besar-besar dan sangat curam. Suara gemuruh sungai hutan. Ini pemandangannya seperti ini. Nah, ini 2 meter. Jadinya seperti ini. Daunnya sangat hitam, mungkin karena tanahnya memang subur. Tapi buahnya agak kurang, daunnya kecil-kecil karena ini kurang pasokan sinar matahari. Nah, ini ada lagi. Nah, itu kisaran 1 meter enggak ada. Nah, di sini petaninya itu enggak enggak khusus ya, enggak sengaja. Tajarnya itu pohon yang ada. Nah, ini buahnya banyak, yang banyak itu di atas. Oke, enggak kelihatan. Oke, ini itu yang tadi. Kemudian ini di pohon jati ya. Nah, kenapa pohon jati kurang bagus? Itu karena ininya itu lebih cepat kering, dan bila mana keadaan kemarau atau panas itu dia mengelupas, jadinya dia turun lagi. Dan juga ranting di atasnya itu daun-daunnya mudah sekali rimbun. Nah, itu nanti kita review, itu ada di batu. Kita lihat yang dari kecil. Oke, ini jalannya atau lokasinya itu sangat curam. Nah, ini seperti ini ya. Ini kemukus pepper cubeba. Nah, ini jenisnya bagus. Tuh, pemandangannya juga bagus, namun lahannya sangat miring.
Mantap. Nah, ini lada juga bisa teman-teman. Ini dicampur lada sama kemukus, penanamannya di batu. Mungkin untuk edukasi ya. Ini ada lada juga, kita lihat ya. Nah, ini kemukus di batu, merambatnya itu seperti ini. Nah, catatan penting buat kalian yang mau merambatkan di batu, itu satu, batu yang agak ada jendol-jendolnya seperti ini. Kemudian jangan batu yang terlalu bersih, sebaiknya batu yang berlumut. Bila mana ada rerumputan pakis dan sebagainya itu dibersihkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dibuang dulu bonggolnya. Nah, ini nanti dengan berjalannya waktu ini menjadi nutrisi untuk kemukus ini. Di video saya dulu sudah ada, tapi ini beda lokasi. Nah, ini posisinya di batu lagi seperti ini teman-teman. Batunya jenisnya seperti ini. Ini sebenarnya di pasangan bata bisa, di tembok pagar rumah juga bisa. Nah, ini seperti ini. Ini langsung merambat di pohon. Itu juga seperti ini. Jadi pohon atau gulma yang seperti ini itu sebaiknya disingkirkan dulu sebelum ditanami. Nah, ini yang tadi awal ya, ini sudah berbuah teman-teman. Itu yang tadi batang utamanya ada di bawah. Ini sudah tembus sampai sini. Nah, ini daunnya kerdil. Kenapa daunnya kerdil? Itu disebabkan karena ini. Nah, disebabkan karena ini kurangnya asupan sinar matahari. Nah, mungkin ranting yang itu dan tunas baru yang itu kalau dirempel pas awal musim bunga, yaitu antara Desember sampai awal Januari itu sebaiknya sudah dilakukan perempelan atau pemangkasan di area tersebut. Itu mungkin biasanya itu lebih bagus. Nah, ini penanaman ya, keuntungan penanaman dari panjat utama adalah walaupun itu bersulur di bawah seperti ini, sulurnya bila mana mendapatkan sinar matahari yang cukup, dia langsung akan beranting. Nah, ini rerumputan seperti ini ya, seperti ini sebaiknya dibuang sebenarnya demi pertumbuhan yang lebih maksimal. Nah, namun ini karena mungkin orangnya merantau atau dengan kesibukan lain, jadi dibiarkan. Nah, seperti ini mengganggu daripada proses fotosintesis dan sebagainya terhadap daun-daun ini, sehingga daunnya menjadi kerdil. Oke, ini jalanan ke hutan belantara. Tapi ini sudah ada rabas beton dan sebagainya. Ya, ini semuanya dilakukan oleh petani muda. Ya, petani muda di sini menggarap jalan terlebih dahulu. Nah, ini sulur cacing. Nah, ini bibit sulur cacing yang tumbuh di batu. Bukan tumbuh, tapi memang sengaja ditanami yang hidup di batu. Nah, seperti ini. Sulur cacing pada umumnya tetap dia hanya akan bersulur terus seperti ini ya, jadi kurang efektif kalau mau nanam di batu sulur cacing, kecuali dengan teknik sering pangkas seperti di video saya yang sudah. Nah, ini sangat mengganggu, bukan masalah nutrisinya tapi ke masalah sinar mataharinya. Nah, seperti ini ada jenis tumbuhan liar ya, ini masuk jenis pakis seperti ini. Nih jenisnya sulur
tanah ya, atau sulur cacing. Nah, mungkin kalau pemangkasan seperti di teknik yang saya unggah sebelumnya itu akan memberikan dampak positif. Nah, karakter sulur cacing ya seperti ini, dimana tidak begitu terawat, dia terus bersulur dan tidak atau belum beranting. Nah, nanti dia beranting, tapi ketika batangnya sudah besar, kalau tidak dipangkas itu akan sangat lama besarnya. Ini yang sulur cacing ya, silahkan disaksikan. Ini tampak atasnya seperti ini. Ini di batu. Ini lebih lama, masa buahnya atau masa produktifnya itu sangat lama. Nah, di sini orang kalau memupuk itu tidak di pohon kemukusnya, tapi seperti ini, di tanaman keras yang berani ditempel pupuk kandang. Jadi air dari serapan atau resapan atau nutrisi yang meresap nantinya akan diserap oleh akar kemukus. Jadi resiko matinya itu lebih kecil. Nah, ini yang tadi di zoom dari sana. Nah, ini bibit sulur panjat. Nah, ini langsung beranting. Nah, intinya yang perlu dibersihkan sebelum masa tanam dengan menggunakan tajar batu adalah rerumputan yang seperti ini, yang jenis pakis. Nah, kalau itu biasanya kalau kering mati sendiri. Nah, nanti ini terkena rontokan daun seperti ini, lama-lama jadi nutrisi, kemudian jadi makanan untuk kemukus. Ini akarnya seperti ini. Nah, dia memakan lumut. Bila mana ini mau ditanam, tinggal dipotong sambil melakukan pemangkasan, sambil melakukan pemangkasan untuk memperbanyak ranting. Nah, kita bisa langsung mendapatkan bibit. Nah, hasil dari pemangkasan tunas yang seperti ini sangat pas untuk dijadikan bibit. Itu seperti kita memotong pada media cangkok atau sama juga dengan cangkokan. Nah, keuntungannya seperti ini. Oke, kita lihat dari sana. Ini sudah beranting. Nah, ini 2 bibit ya. Ini yang ditanam 2 bibit, satu sulur cacing. Ini yang sulur cacing seperti ini. Yang kedua bibit panjat utama. Nah, dulu pas awal-awal saya yang bibit itu ada mitra bibit saya itu sama-sama bikin, dan ini ditanam di sini. Hasilnya itu seperti tadi. Ini mungkin yang kedua atau ketiga. Nah, seperti ini cara pemupukan di sini. Nah, itu batang bawahnya. Nah, yang dipupuk pohon sengonnya, bukan kemukusnya. Tapi akar itu akan segera mencari. Nah, ini akan mengurangi risiko kematian. Nah, bisa kalian lihat penanamannya itu di sini. Nah, ini ya, seperti ini kondisinya. Nah, ini saya putar, ini memang benar-benar 2 ya. Nah, ini yang satu pas di dekatnya. Nih, 2 bibit. Terus untuk yang itu ada di sana. Yang tadi ya. Mungkin buat kalian yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini kalau di sini memang yang aman itu yang dibiarkan seperti ini. Kalau yang terlalu bersih di sini itu malah rawan mati. Nah, untuk yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau yang bingung lagi mau konsultasi, mau pesen bibit, silahkan di komentar, nanti saya kalau minta nomor WA saya kasih. Nah, ini yang di
pohon sengon Jawa. Oke, kita jalan lagi. Ini metik bisa sampai hutan. Kondisinya seperti ini. Ini sebagian sudah dirabas beton oleh para petani muda kita yang baru ditata batu ya, batu tata. Nah, untuk area ini jenisnya seperti itu. Itu padat panjang tapi butirannya lebih besar. Nah, sebenarnya di daerah saya ini hampir setiap warga memiliki tanaman yang jenisnya kemukus. Namun mereka merawat atau menanam kemukus itu ala mereka sendiri-sendiri. Jadi enak tinggal lihat yang hasilnya bagus, tanya-tanya ke pemilik, beres. Nah, ini habis, terakhir pojok. Nah, nanti kita review lagi sambil pulang. Oke, ini jalanannya seperti ini. Ini termasuk yang bagus itu yang tadi. Jos, luar biasa. Nah, oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan untuk membuat video ya. Mungkin bermanfaat buat kalian yang pemula atau yang sudah lama, sebagai penyemangat dalam bertani. Mungkin hasil pertanian kita di tahun ini sedang mengalami keterpurukan atau kurang bagus. Ini adalah sebagai seleksi di mana siapa yang akan menjadi generasi petani buat bangsa kita yang mampu bertahan atau tetap, dalam bahasa pesantrennya itu istiqomah, tetap menjalani profesinya sebagai petani kemukus, di mana ada suka dan duka. Bagi pemula mungkin sedang mengalami sukanya saja, belum mengalami dukanya. Bagi pemain lama mungkin banyak dukanya atau imbang. Nah, ini adalah sebagai seleksi, di mana tahun ini tingkat kematian sangat tinggi, harga yang relatif anjlok. Nah, itulah seleksi kita mau bertahan atau menyerah atau angkat tangan. Nah, buat saya sendiri tetap terus jalan, tidak ada angkat tangan, dan saya terus berusaha mencari sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Selanjutnya dari saya pribadi mohon maaf, mungkin sudah hal yang pasti bahwa video dan audio saya kurang bagus atau tidak bagus. Itu memang seperti itu diri saya dalam mengambil gambar atau menampilkan suara saya. Mungkin buat penonton harus ekstra nguping-nguping ya, karena mungkin audionya memang tidak sesuai standar, mohon maaf karena keterbatasan atau memang saya yang kurang pinter. Intinya tujuan saya adalah hanya untuk berbagi, dimana biar kita semua menjadi semangat.
Nah, sambil kita menuju pulang ya, saya lihat-lihat gambar, nanti di jalan mungkin ada yang bisa kita tonton. Kita puterin motor dulu. Aduh, oke. Nah, oke, kita puter motor dulu. Jalanan seperti ini ya. Terima kasih sekali lagi buat semua subscriberku. Ini pemandangan calon-calon penghasil rempah di sini. Nah, ini ada cengkeh kapulaga. Oke, terus nah, ini kita pas berada di ketinggian ya, ketinggian titik tertinggi. Nah, seperti ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan dua tangan. Oke. Metik satu tangan. Oke. Nah, ada orang mau ambil legen atau nira ya, nira bahasanya itu nira. Melaku-melaku peluru gembar ya, gembar apa-apa ya kowe ya terus ngendi arep ngendi kali ayo mrene mah gua ale lunyu. Nah, tadi di sini saya melihat, nah ini bibit panjat utama ya, mulai merambat, dia sudah beranting, tapi mungkin karena kurang sinar matahari jadi belum mengeluarkan buah, baru berbunga. Oke, di depan saya teringat tadi ada kemukus jantan ya, kemukus jantan. Kita lihat. Nah, ini nggak main-main ini jalanannya. Oke, ini hampir jam 4 berarti. Ada orang ngambil legen, berarti sudah sore. Waduh, licin. Nah, itu di depan ada yang tumbuh, itu kelihatan. Lihat gambarnya nanti, ambil ya. Nah, ini betina, ini bisa buah, ini bisa buah di batu. Nah, yang ini jantan. Nah, silakan dilihat ya. Butirannya itu yang putih itu sangat kecil. Nah, ini ya, kita matikan dulu. Oke, saya balik dulu.
butiran. Nah, butiran seperti ini itu sangat kecil, hanya seperti debu. Itu yang kemukus jantan. Kalau warna itu nggak bisa dibedakan, atau sebagai pembeda antara jantan dan betina. Masalahnya banyak yang warnanya sama tapi butirannya kasar ya, itu betina. Kemudian di bunga yang sudah lebih tua itu seperti ini, warnanya seperti ini. Itu hanya bisa dibedakan sampai saat ini ya hanya melalui bunga seperti ini antara jantan dan betina. Tapi kalian nggak usah khawatir, saya sudah menemukan solusi bagaimana biar kemukus jantan ini bisa produktif. Nah, itu malah kita mendapatkan keuntungan dari karakter pohon jantan ini, dimana keuntungannya adalah di daya tahan dia lebih kuat, kemudian setelah disambung di fase pembuahan dan pertumbuhan dia lebih cepat. Nah, itulah keuntungan saat kita memiliki kemukus jantan. Tapi kalian harus belajar dulu cara menyambung. Sebagai ringkasan saja ya, tip menyambung adalah pesonya steril ya, bisa dioles alkohol, kemudian berada di posisi batang yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda. Sebaiknya kalau menyambung kemukus jantan itu menggunakan sulur panjat utama, jangan sulur cacing. Nah, posisi penyambungannya itu berada di sini, yaitu di batang yang masih hijau, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ini yang bisa disambung itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di batang-batang seperti ini. Nah, ini dipotong ya, dipotong, kemudian diturunkan. Ini dilepas dulu. Dilepas, diturunkan, mungkin posisi ketinggiannya cukup segini dari tanah, sekitar 70 cm. Nah, kemudian dibiarkan saja dulu. Ini ranting tajarnya jangan dibuang dulu, karena sebagai naungan pas proses penyungkupan. Nah, nanti setelah buka sungkup atau sudah bertunas, barulah ini dibuang perlahan, jangan langsung nanti gosong. Nah, prosesnya seperti itu. Di sini beda area lagi. Kalau area yang tadi itu area petani-petani muda, jadi mereka kreatif. Nah, ini hasil dari mencontek dari petani muda kita. Ikut ditanami di batu, tapi sulur cacing mungkin belum bisa menyemai dari sulur panjat utama atau dari batang pohon, mereka belum bisa menyemai. Ini petani tua yang kalau di sini yang menggarap lahan ini petaninya tua-tua seperti tadi yang bawa wadah legen itu atau nira. Nah, kalau yang tadi itu petani-petani muda, beda karakter, pola pikirnya sudah beda. Nah, ini sudah mulai memanjat, tapi ini jantan juga kayaknya. Bener, ini jantan. Oh, ini orang apes berarti nanam beberapa. Ini jantan juga teman-teman. Ini jantan, bisa dilihat dari bunganya. Ini jantan, ada bunganya. Nah, itu yang lebih panjang di sana. Nah, ini contohnya. Kalau petani yang muda itu tahu kebutuhan sinar matahari untuk lada sekian persen, untuk kemukus sekian persen. Nah, kalau petani yang tua itu kurang paham, jadi penanamannya asal-asalan. Oke, ini jantan teman-teman, benar. Ini jantan berarti itu sulur yang ini. Ini jantan. Nah,
halus jantan. Nah, ini poin lagi, ini bisa disambung di antara titik ini ya, mulai dari sini yang hijau seperti ini, cari aja yang ke atas. Nah, ini 1 2 3 4, bisa 4 5 sama batang yang ini. Jadi satu pohon bisa 5 lebih. Lihat aja dari kondisi batangnya, penyambungannya seperti itu. Prinsipnya dilihat dari kesuburan pohon itu sendiri. Kemungkinan ini sulur-sulur jantan. Nah, ini mulai pada ditanami, karena tadinya batu hanya sebagai batu, nggak ada hasil kalau tidak dipecah. Ini sekarang sudah bisa hasil. Mungkin mencontek dari petani yang muda di sana tadi sudah berhasil, kemudian dicontoh oleh petani-petani yang tua. Nah, semoga kedepannya dicontoh lagi oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, saya rasa sudah habis. Ini yang terakhir. Nah, bagi yang memang penasaran, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah mau subscribe. Yang belum subscribe, semoga besok subscribe dan mau menonton channel saya. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat.